pertama kita melihat satu disrupsi teknologi yang telah masuk di hampir segala kehidupan. Baik itu di sektor pertanian, bagaimana kita mengukur temperatur, kelembapan, produktivitas dari pertanian dari jarak jauh, tanpa manusia, unmanned, sehingga artinya meminimize man, sedemikian rupa sehingga pertanian bisa kita kendalikan dengan lebih presisi, atau yang disebut dengan precision farming. Demikian juga di smart manufacture, juga dikembangkan teknologi IoT, big data, cloud computing, dan sebagainya. Dan sekarang telah berkembang apa yang disebut dengan digital twin. Digital twin itu ada dua, yang satu adalah physical system, yang satu cyber system. Real-time condition di manufacturers bisa dilihat secara virtual dari segala penjuru. Kalau pertanian itu dalam kondisi kelembabannya berlebih atau berkurang, bagaimana kita memberikan suatu kendali? Kita menggunakan fogging, kita tambah air, demikian juga nutrisi. Manufaktur juga begitu. Nah, militer yang bergerak dalam kondisi khas, di mana di situ ada logistik, ada ranjau, dan sebagainya, penuh dengan mata-mata, penuh dengan perhitungan, ada target, ada sesuatu ranjau-ranjau tadi kita send, kemudian kita harus bagaimana? Ada OOKT, observasi, orientasi, keputusan, dan tindakan, atau C5ISR yang nanti lebih lanjut. Nah, tampaknya ada gangguan sedikit ya. Ada gangguan ya. Ada military intelligence, smart military logistik, military decision, resource allocation, tactical mission. Ini saya kira tantangan-tantangan yang muncul dengan adanya disrupsi. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 mengamanatkan pentingnya Indonesia mempunyai kemampuan industri yang mandiri. Dan peraturan presiden yang baru keluar bulan yang lalu menjelaskan penting bahwa pertempuran sudah luas. Seperti Tampaknya ada masalah koneksi ya, kita tunggu sebentar lagi. Suarakan kemampuan dimiliki menangkap informasi sekitar dan Maaf, Pak Suwono, ada masalah dengan koneksi, suaranya terputus-putus dari tadi.
Kalau ada pertanyaan, dipersilakan bisa melalui Lebih jelas, kolom oke? chat ya. Pada kolom chat. Oke, kedengaran? Tes, tes. Ya, sudah jelas Pak sekarang. Oke. Jadi situational awareness ini menjadi satu bagian yang sangat penting dalam teknologi apapun, dalam bidang apapun, yang dimulai dari sensing, kemudian understanding, dan acting. Bagaimana kita menangkap informasi di lingkungan sekitar, memahami maknanya, dan memberikan aksi. Kami telah melakukan penelitian di ITB terkait dengan Integrated Smart City Platform yang dikembangkan ke dalam situational awareness. Kalau di Smart City itu namanya command center. Nah, apa sebetulnya smart citization atau pencerdasan? Ini saya dari teman saya Profesor Kijima dari Tokyo Institute of Technology mencoba mendefinisikan atau memahami dengan bahwa ada kehidupan di kita ini yang safety, security, credibility, reliability itu adalah basic value dari suatu kehidupan. Baru kedua ada lebih convenient, comfortability, efficient, eco-friendless, itu adalah smart value. Tetapi bahwa teknik-teknik cerdas yang terdiri tadi dari disruption, IoT, big data, AI, yang jadi komponen teknologi informasi dan komunikasi, itu bisa meningkatkan quality of life dari basic value ke smart value, dan ada smart defense atau smart security. Nah, inilah model yang kami kembangkan. Alhamdulillah tadi Pak Rektor Unan juga telah, nggak tahu, pas kebetulan atau apa, di dalam membuat komponen Smart Campus. Ini adalah Smart X model yang kami kembangkan. Itu bisa untuk Smart City, Smart Defense, Smart Health, dan sebagainya, di dalam mengembangkan suatu pencerdasan sistem. Ini adalah suatu konsep yang kami kembangkan di dalam pemodelan mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu tugas dari kita meneruskan kemerdekaan. Kalau di Smart Campus itu ada Smart Living, Smart Life, Smart Management, dan Smart Tridharma. Ini adalah Smart Economy dan sebagainya. Baik, ini adalah konsep yang menjadi dasar kami di dalam mengembangkan kecerdasan, bahwa mulai dari sensing, kemudian understanding, ada acting, yang ujungnya adalah how to improve the quality of life. Quality of life termasuk pertahanan, keamanan, bahwa kita free terhadap ancaman. Kita bisa bertahan kalau ada satu serangan. Nah, kalau quality of life di Smart City biasanya kita nyaman hidup di kota tersebut. Kita bisa produktif di kota tersebut. Core of smart process adalah sensing, understanding, and acting. Ini adalah integrated, secure, sustain, and very efficient. Nah, ujungnya adalah sebetulnya dari data ke keputusan. Keputusan oleh manusia atau keputusan bisa oleh mesin itu, yang disebut dengan autonomous. Nah, sistem-sistem autonomous inilah yang menjadi dasar dari pesawat tanpa awak. Nah, ini saya kira dari human ke machine. Peperangan juga sudah digantikan dari adanya ke sampai ke autonomous. AI dan C5ISR ini penting di dalam ke depan, saya kira bagaimana C5ISR ini memberikan satu situational awareness, mungkin ke dalam command center, kan control, dan informasi melalui sensor atau perangkat lain berbasis ISR, Intelligence, Surveillance, and Recognition, yang kemudian diproses serta disajikan oleh infrastruktur yang menyediakan kemampuan communication, cyber, and computer. Nah, ini ada satu contoh proyek yang lain. Nah, contoh penerapan juga AI pada framework C5ISR, ini akan menyangkut sensing, menyangkut understanding, menyangkut acting. Sensingnya bervariasi. Ada melalui suatu satelit, intelligence satellites, spy aircraft, unmanned aerial vehicle, kemudian human intelligence masuk di primary database. Tidak mudah mengintegrasikan. Ada main database, ada secondary database, kemudian masuk di dalam satu classifier, inference and decision formulation, and then kita melakukan decide untuk melakukan acting. Itu yang disebut dengan kami biasanya menyebut OOKT, observasi, orientasi, keputusan, dan tindakan, yang dengan feedback kita melakukan lebih cepat lagi. Nah, ini saya kira big data. Saya kira big data ini juga sangat penting di dalam teknologi
pertahanan negara dan keamanan nasional, ada volume, velocity, variety, and veracity. Nah, ini contoh dari autonomous. Lethal autonomous weapons merupakan satu jenis persenjataan yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa intervensi manusia dalam hazardous area, dalam suatu sistem peperangan. Bagaimana kita tidak melibatkan manusia? Jadi manusianya diganti mesin. Itu yang disebut dengan autonomous weapons. Ini yang menjadi tantangan di dalam industri 4.0. Special Weapon Observation Remote Direct Action System merupakan robot bersenjata yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Nah, ini contoh dikembangkan oleh startup dari spin-off dari ITB, ya dari KZ, tentang big data dan mapping case tentang isu-isu nasional. Itu juga merupakan satu pengembangan database untuk memahami kondisi-kondisi yang tidak normal. Kemudian contoh penerapan big data pada battlefield management system. Nah, ini bagaimana suatu sensor, kemudian satu decision, kemudian acting. Nah, ini satu kesatuan yang tidak lepas dari itu. Nah, cloud computing. Nah, ini menarik. Saya kira cyber security ini juga bisa menggunakan cloud computing yang private atau yang ya tentu saja yang private karena ini menjaga security. Bagaimana bisa share? Apakah kita akan menggunakan berbagai macam sumber daya atau kita menggunakan sharing atau kita menggunakan yang mana yang terbaik? Karena banyak yang memerlukan kepentingan-kepentingan untuk security operation. Kemudian Internet of Things, ini juga merupakan bagian yang tidak terlepaskan di dalam kita mengembangkan industri militer, sensor, variable, maupun perangkat IoT lainnya yang saling terhubung, dapat melakukan interaksi dengan personel militer secara kohesif, diterapkan di medan perang, dan memanfaatkan cloud computing dan edge computing sebagai penyedia sumber daya. Nah, ini contoh penerapannya pada battlefield management system. Saya kira juga ujung-ujungnya sensing, understanding, and acting. Nah, ini bagaimana peningkatan teknologi pendapatan data mengkomunikasikan tersebut di dalam suatu sistem militer atau pertahanan dan keamanan nasional. Ini yang kami kembangkan di ITB, sedang mengembangkan situational awareness dengan platform logistik militer. Kita mempunyai living lab yang dipakai untuk satu kepentingan publik seperti smart city, smart mobility, smart living, dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang kami kembangkan. Kemudian blockchain. Ini saya sedang riset dengan mahasiswa S3 saya tentang blockchain yang dibangun menggunakan jaringan peer-to-peer, kriptografi, smart contract, dan mekanisme konsensus untuk menciptakan sistem yang secure, traceable, and decentralized. Nah, beberapa contoh penerapan blockchain dalam sektor pertahanan adalah untuk mewujudkan kemudahan penelusuran aset dan secure messaging platform untuk mewujudkan sistem pertukaran pesan yang aman. Ini adalah salah satu contoh penerapan blockchain untuk militer. Kami sedang mulai bagian kecilnya saja. Saya kira ini adalah kerjaan yang besar dari ITB untuk dari nasional untuk dikembangkan menjadi satu blockchain for military defense. Ini ada 7 possible use case dari blockchain for military defense, tracing, military additive manufacturing, secure government and battlefield managing, NATO application, protecting weapons, dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh yang dikembangkan oleh Pusat Inovasi Kota dan Pembangunan Cerdas di ITB. Ini untuk smart environment dan juga video analitik safe and secure. Kita bekerja sama dengan industri. Ini dibiayai oleh LPDP, Menteri Keuangan, bagaimana video analitik menggunakan AI untuk menganalisis entah itu kondisi lapangan, face recognition, dan juga mall detection dan sebagainya. Kalau ini kita pengembangan dari integrated smart city platform, anomaly detection di data analytic layer, ada arsitektur sistem, ada feature, ada antarmuka, integrated platform. Nah, saya kira ini ada satu contoh dari grup teman saya, bagaimana kolaborasi, co-creation antara universitas, litbang, dan industri. Ini salah satu konsorsium pesawat Maleni yang di ITB dipimpin oleh Dr. Joko Suryana. Nah, penutup bahwa perkembangan teknologi telah memberikan wahana baru pertahanan negara dan keamanan nasional. Universitas selain sebagai pengembang talenta juga menjadi sumber riset dan inovasi.
Kita punya 100 perguruan tinggi negeri dan ribuan perguruan tinggi swasta, di mana jumlah doktor, jumlah peneliti yang terkait dengan revolusi industri 4.0 maupun yang berkaitan dengan militer, saya kira kalau dikembangkan akan lebih besar lagi. Nanti ada Menristek dan BRIN, saya kira juga ini. Konsorsium pengembangan hankam cyber menjadi potensi universitas, industri, BUMN maupun BMS dan pemerintah. Demikian Pak Baskara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.